Apakah boleh berenang di Sungai Are, Swiss? Nyata ini aturannya. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sungai Are merupakan sungai terpanjang di Swiss yang membentang hingga 295 km. Hulu sungainya berada di Gletser Are, Pegunungan Alpen, Swiss, dilansir dari Britannica. Setelah melintasi beberapa kota dan danau, sungai yang juga dikenal sebagai Sungai Are ini, bermuara di Sungai Rin. Berdasarkan informasi dari situs Ben, Sungai Are yang memiliki air berwarna biru toska mengelilingi kota Ben dari 3 sisi, atau kerap disebut Are Loop, sehingga mudah diakses. Dikutip dari situs My Switzerland, kedalaman Sungai Are bervariasi. Titik paling dalam sungai ini mencapai 200 meter, tepatnya di Jurang Are, di wilayah Meiringen yang tidak jauh dari hulu sungai. Dari lokasi tersebut, aliran Sungai Are mengarah ke Danau Brienz dan Danau Thun di Interlaken. Selanjutnya, dari Danau Thun, aliran Sungai Are menuju ke ibu kota Swiss, Ben. Meninggalkan Ben, Sungai Are mengalir melalui sejumlah kota seperti Solothurn, Olten, Aarau, Bruck, dan berakhir di Koblenz. Di kota Bruck, aliran Sungai Are menyatu dengan dua sungai besar lainnya, yaitu Reus dan Limmat. Sedangkan di kota Koblenz, akhirnya aliran Sungai Are bermuara di Sungai Rhein yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Eropa. Bolehkah berenang di Sungai Are, Swiss? Warna air serta alirannya yang membelah kota menjadi ciri Sungai Are. Lantas, apakah boleh berenang di Sungai Are? Berdasarkan informasi dari situs Ben, masyarakat Ben suka berenang di Sungai Are, khususnya saat musim panas. Berenang di Sungai Are merupakan bagian dari warisan budaya tak benda intangible cultural heritage Swiss. Selain itu, berenang di Sungai Are juga masuk dalam daftar tradisi hidup, List of Living Traditions, UNESCO sejak tahun 2017 lalu. Penduduk setempat punya cara tersendiri, yaitu dengan meloncat dari atas jembatan, kemudian berenang mengikuti aliran sungai. Selain itu, mereka memasuki Sungai Are dari titik-titik yang sudah disediakan sepanjang sungai. Setelah puas berenang di sungai, mereka kemudian menepi melalui tempat-tempat yang telah disediakan tersebut. Namun, masyarakat yang hendak berenang di Sungai Are baik, penduduk setempat maupun wisatawan asing, harus mengikuti sejumlah petunjuk dan aturan. Berdasarkan informasi dari situs Ben, berenang di Sungai Are hanya direkomendasikan bagi perenang berpengalaman. Khusus bagi wisatawan asing, hendaknya mengetahui lebih dulu titik-titik untuk masuk dan keluar dari Sungai Are. Selain papan petunjuk, wisatawan asing bisa bertanya kepada penduduk lokal Ben untuk mengetahui titik-titik masuk dan keluar dari Sungai Are, serta tips berenang di sungai tersebut. Tips berenang di Sungai Are, Swiss. Dilansir dari Swiss Info, Sungai Are memiliki arus yang deras dan air yang dingin. Oleh sebab itu, berenang di Sungai Are sebaiknya dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan berenang yang baik. Warga Indonesia di Moutier, Jura, Swiss, Maria Sri Rohanah mengatakan hal serupa. Pernyataan tersebut berdasarkan pengalamannya langsung berenang di sungai tersebut. Saya pernah sekali mandi di Sungai Are, tepatnya 3 tahun lalu. Arusnya memang deras dan disarankan berenangnya saat musim panas, kata Maria dikutip dari Kompas.com. Sementara itu, temperatur air di Sungai Are berubah-ubah berdasarkan sejumlah faktor, di antaranya suhu udara, intensitas cahaya matahari, dan angin. Menurut situs Ben, suhu sungai terendah biasanya terjadi pada bulan Februari. Mengetahui titik-titik masuk dan keluar Sungai Are. Sebelum berenang di Sungai Are sebaiknya ketahui lebih dulu titik-titik aman untuk masuk dan keluar dari sungai. Untuk mengetahui informasi tersebut, wisatawan asing bisa membaca papan petunjuk maupun bertanya kepada penduduk setempat. Memakai jaket pelampung. Masyarakat yang berenang di Sungai Are sebaiknya memakai alat pengaman seperti jaket pelampung. Hal ini juga berlaku bagi wisatawan yang naik kapal. Memang Sungai Are diperuntukkan hanya untuk orang yang bisa berenang dan harus pakai safety jacket. Banyak batu dan jembatan, jadi meskipun dengan bot kapal harus hati-hati juga, jelas Maria. Berdasarkan informasi dari situs Ben, penduduk yang berada di Sungai Are tidak disarankan menggunakan balon air sebagai pengganti pelampung. Selain bukan alat pengaman, balon air berpotensi kehabisan udara di dalamnya saat mengarungi sungai. Berenang saat musim panas. Berenang di Sungai Are disarankan pada musim panas, untuk menghindari suhu air sungai yang dingin. Maria menuturkan saat ini suhu di Sungai Are masih tergolong dingin.
Akhir Mei ini masih dingin, apalagi jika pagi hari. Meskipun sudah ada beberapa orang yang mandi, ada baiknya menunggu hingga pertengahan Juni, kata Maria. Warga Indonesia lainnya di Bern, Swiss, Tenny Schneider, mengamini pernyataan Maria bahwa akhir Mei bukan waktu yang tepat untuk berenang di Sungai Are. Selain suhu masih dingin, biasanya masih terjadi hujan di hulu, sehingga berpotensi menyebabkan arus deras secara tiba-tiba. Sekarang bukan waktu yang tepat mandi di Sungai Are. Masih terlalu dingin, ujarnya. Sesuaikan tubuh dengan suhu air. Mengutip dari situs BEN, perenang dianjurkan untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air Sungai Are sebelum masuk ke sungai. Dengan demikian, tubuh tidak kaget dengan suhu air Sungai Are yang dingin. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.